Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Power Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan juga hal-hal yang saya suka. Oke, bagi kalian yang bertanya-tanya kapan akan dibuka lagi pendaftaran CPNS Polri, maka sudah saatnya kalian untuk siap-siap ya. Jadi kalian punya cita-cita untuk menjadi PNS Polri, atau mungkin kalian yang tidak bercita-cita menjadi PNS Polri pada khususnya, tapi kalian bercita menjadi PNS dan kemudian ada formasi untuk CPNS Polri, jurusan kalian terdapat di situ, maka bagusnya kalian siap-siap saya mulai dari sekarang ya. Oke, penerimaan CPNS Polri ini diperkirakan dia pada bulan Maret atau mungkin akhir April ya. Jadi kalian bisa pantengin websitenya BKN atau websitenya Polri ya di pendaftaran.polri.go.id ya. Jadi kalian bisa pantengin dua situs tersebut karena ada kemungkinan pengumuman pertama muncul antara dua situs tersebut, tapi pada biasanya akan muncul di situs tersebut secara bersamaan. Dan kemarin saya melihat, bukan kemarin, tadi malam ya, situs perman.polri.go.id dia masih maintenance ya. Dan untuk websitenya dari Badan Kepegawaian Negara dia masih aktif, dan saya setelah mengecek situ belum ada pengumuman tentang penerimaan CPNS khususnya untuk formasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi pendaftaran PNS ini dibuka untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan makanya tidak kemungkinan ya, pasti di seluruh wilayah Indonesia akan dibuka CPNS Polri yang bersamaan dengan penerimaan CPNS daerah. Jadi dia tidak terpisah, dia satu kali ya. Jadi untuk menyamaratakan kesempatan ya, jadi tidak ada penumpukan di satu bidang tertentu, misalnya di PNS Polri yang menumpuk, di PNS Pemda yang menumpuk, tidak, jadi dibagi dua atau disamaratakan. Jadi semua orang calon pendaftar PNS, CPNS masuk di pendaftaran di websitenya BKN ya, jadi di BKN online ya. Jadi semua putra-putri Indonesia yang ingin memasuki atau ingin menjadi CPNS Pemda, CPNS umum atau di Polri ya. Jadi Pemda sama umum itu ya sama saja mungkin ya. Jadi CPNS umum atau di CPNS Polri, mungkin juga CPNS TNI ya. Jadi di badan-badan negara itu, di Satgas badan-badan negara itu ada PNS-PNS khusus yang ditempatkan di situ seperti Polri. Memang dia walaupun dia bertugas di Polri, tapi tetap dia merupakan seorang PNS, dan mereka mendaftar melalui situs dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Jadi setelah kalian selesai mendaftar di situs BKN, kalian mengisi format-format di BKN, mengisi penjurusan. Biasanya kalian bisa melihat di situs BKN itu beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan atau membuka juga lowongan untuk CPNS. Jadi buat kalian yang ingin masuk anggota Polri, jadi kalian masuk dulu di CPNS di BKN ya. Kalian mendaftar dulu BKN, kemudian akan diarahkan ke Polda masing-masing ya. Untuk yang PNS Polri ini ya, kira-kira mekanismenya seperti itu. Oke? Dan kemudian, info yang tadi saya sampaikan hasil bertanya dari seorang PNS yang lulus 2 tahun lalu ya. Jadi karena saya sedikit buta, saya bertanya sama dia. Karena ada banyak pertanyaan tentang CPNS Polri ini, maka saya membuat video ini. Mungkin berguna buat kalian juga ya. Karena ada beberapa orang juga tidak tahu bagaimana cara mendaftar di CPNS Polri ini. Maksudnya caranya gimana, kita harus kemana, berbuat apa, dan kita harus kemana dan kita harus ngapain. Mungkin banyak yang orang tidak tahu. Sedangkan saya tidak tahu bagaimana caranya untuk mendaftar menjadi CPNS Polri ya. Pemikiran saya itu ketika saya mendaftar CPNS Polri itu, saya pergi ke Polda bawa berkas atau mengisi dari website yang disediakan khusus Polri ya. Dan kemudian saya mendaftar di Polda langsung diseleksi. Tidak. Ternyata setiap putra-putri Indonesia yang ingin menjadi CPNS Polri, dia tetap harus mendaftar online melalui situs BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kalau kalian ingin mencari tutorialnya mungkin ada ya, tapi tadi malam saya cari itu agak susah juga untuk Polri ya. Jadi makanya tadi pagi saya buru-buru bertanya pada PNS yang telah lulus 2 tahun lalu. Saya tanya gimana sih caranya mendaftar ini, apakah langsung ke Polda atau mendaftar di pendaftaran.go.id, pendaftaran.go.id. Ternyata tidak. Dia harus tetap mendaftar melalui situs BKN.
Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja tes diperlukan untuk masuk di CPNS Polri. Jadi pada umumnya tesnya itu sama dengan CPNS Pemda atau CPNS pada umumnya ya. Kalau tidak salah dibilang tadi apa, ACT, CTA atau gimana ya. Pokoknya itu yang sama. 2 tahun lalu atau tahun 2019 itu masih ada namanya seleksi jasmani, masih ada seleksi mental ideologi atau mental kepribadian, terus apa lagi ya? Apa yang saya lupa tadi itu ya? Kayaknya cuma itu deh. Tapi di tahun 2020 itu tidak ada tes jasmani. Oke? Tidak ada tes jasmani. Jadi perlu diingat tahun 2019 ada tes jasmani, tahun 2020 tidak ada tes jasmani. Ya itu bisa dimaklumi karena tahun 2020 itu sudah corona apa enggak ya? Tapi yang saya tahu yaitu PNS kan memang ditugaskan sebagai fungsi administrasi di kepolisian ini, bukan untuk tugas-tugas pengamanan. Jadi untuk mengetes jasmaninya sebenarnya tidak perlu lagi menurut saya ini ya. Tapi kalian sebagai CPNS yang punya cita-cita kuat untuk masuk di kepolisian atau ketika kalian mendaftar di BKN dan jurusan kalian ada diterima di Kepolisian Negara Indonesia di seluruh Polda atau di Polda kalian dan kalian ingin masuk di sebagai CPNS Polri, ada baiknya kalian persiapkan jasmani kalian karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan peraturan lagi yang memungkinkan adanya tes jasmani. Tes kesehatan kayaknya masih ada, tapi tes jasmani seperti lari, push up, pull up itu sudah tidak ada lagi ya. Itu tahun 2020, 2019 masih ada. Kita tidak tahu tahun 2021 apakah masih ada atau tidak ada. Nanti kita menunggu pengumuman kayaknya akhir Maret ini atau awal April. Pengumuman itu kalau khusus untuk kepolisian, khusus untuk CPNS kepolisian, kemungkinan menurut saya ini kemungkinan akan diberitahu melalui situs permanpolri.go.id. Nah, untuk BKN kemungkinan besar itu hanyalah syarat-syarat umum untuk CPNS. Dan untuk syarat-syarat khusus untuk CPNS Polri dan juga pada instansi-instansi yang lain kemungkinan besar akan ditaruh atau diberitahukan melalui situsnya masing-masing situs dari badan atau organisasi tersebut. Misalnya kalau Polri untuk pendaftaran.polri.go.id, TNI mungkin di TNI, kalau misalnya di Basarnas atau di mana atau di instansi lain di situsnya masing-masing. Jadi kalian tetap pantengin ya. Nah, terakhir saya doakan buat kalian yang ingin menjadi CPNS atau CPNS Polri atau CPNS badan instansi lain yang sempat menonton video ini, saya doakan semoga kalian tahun 2021 ini lulus dan semoga kalian tetap sehat dan bisa bagi CPNS Polri yang ingin masuk jadi CPNS Polri bisa bergabung bersama kami di instansi kepolisian. Dan buat kalian yang satu Polda sama saya, Polda Gorontalo, semoga bisa bergabung bersama saya lagi. Oh, ada lagi yang terakhir. Ada lagi satu yang saya lupa. Untuk formasi apa yang dibutuhkan itu tergantung dari kebutuhan organisasi. Dan sekarang belum ada pemberitahuan jika di Polri ini menerima dari lulusan sarjana apa. Tapi kita menunggu saja pada akhir bulan Maret atau awal bulan Februari pengumuman itu kira-kira akan diberikan melalui situs pendaftaran.polri.go.id. Sebab pengalaman saya tahun 2019 adalah di Polda kami menerima untuk perencanaan, terus kemudian yang tahun 2020 untuk keuangan di Satker kami, tapi mereka belum dimutasikan ke sini, masih di SDM ya, karena mereka masih CPNS, belum prajab. Dan tidak menutup kemungkinan tahun 2021 itu selain dari 2 persyaratan yang di tahun-tahun lalu, atau bisa juga sama ya, tergantung kompetensi masing-masing. Nanti kita lihat entah di Polda kalian entah membutuhkan kualifikasi yang mana, nanti kita lihat pada akhir bulan Maret atau awal bulan April. Dan yang untuk itu golongan 3 ya, yang tadi saya bicarakan itu golongan 3. Nah, untuk golongan 2 yang masih bertanya-tanya, yang golongan 2 itu kemungkinan besar golongan 2 itu hanya dibuka untuk para perawat ya, yang punya yang punya
kualifikasi sebagai perawat. Kenapa begitu? Karena Polri membutuhkan perawat-perawat yang bisa dipekerjakan di rumah sakit kepunyaan Polri. Dan sekedar informasi, kalau di Polda saya sedang direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara, dan kemungkinan besar akan membutuhkan banyak tenaga medis, khususnya perawat ya, dan kemungkinan besar juga dibutuhkan juga dokter-dokter yang untuk mengisi rumah sakit Bayangkara ya. Nah, demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang masih bertanya tentang seputar kepolisian. Ya, silakan tulis komentar di kolom komentar di bawah, yang mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan saya tidak jawab, berarti itu saya tidak bisa jawab. Terus kedua, saya tidak tahu. Yang ketiga, saya masih bertanya dulu pada orang yang lebih tahu tentang itu. Apalagi tentang proses penerimaan Polri, ya saya sedikit tidak tahu seluruhnya, tapi tahulah. Dan tentang masalah-masalah hukum saya juga ya mungkin 5% lah, karena saya juga pernah bertugas di wilayah. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian nonton video ini, saya ucapkan sekali lagi, bisa lulus dan bisa bergabung, khususnya untuk CPNS Polri bisa bergabung bersama kami. Dan buat kalian orang Gorontalo, saya doakan kita bisa menjadi rekan kerja yang bagus ya. Dan kalau kalian sudah lulus, kita buat konten sama-sama. Oke. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.